KPK selanjutnya menetapkan 2 orang tersangka, yaitu AHB selaku Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim dan RS PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Dalam proses pengembangan perkara ini sebagai pemenuhan hak tersangka, KPK telah mengirimkan tembusan informasi SB, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pada para tersangka pada tanggal 3 Maret 2020. Penyidik KPK sebelumnya telah memeriksa saksi sekitar 10 orang dan melakukan penggeledahan di beberapa tempat, antara lain rumah para tersangka dan kantor DPRD Muara Enim. Di samping itu, KPK juga telah melakukan pemanggilan terhadap tersangka sebanyak 2 kali, namun panggilan tersebut tidak dipenuhi, yaitu pada tanggal 17 April 2020 dan tanggal 23 April 2020, April 2020 dan tanggal 23 April 2020. Untuk itu, setelah memastikan keberadaan para tersangka dan bekerjasama dengan Direktorat Reskrimsus Polda Sumatera Selatan, KPK melakukan penangkapan 2 tersangka pada hari Minggu pada tanggal 26 April 2020. Adapun kronologis penangkapannya adalah sebagai berikut. KPK menangkap tersangka RS pada pukul 7 WIB di rumah di Perumahan Citra Grand City Palembang. Kemudian secara paralel KPK menangkap AHB pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat di rumah orang tuanya di Jalan Urip Sumoharjo, Palembang. Setelah diamankan, 2 tersangka kemudian diperiksa di kantor kepolisian daerah Sumatera Selatan. Selanjutnya 2 tersangka diberangkatkan ke Gedung Merah Putih KPK dan tiba pada hari Senin tanggal 27 April tadi pagi sekitar jam 8.30. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK, para tersangka saat ini telah dilakukan penahanan rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 27 April sampai dengan 16 Mei tahun 27 April sampai dengan 16 Mei tahun 2020 di rutan cabang KPK pada gedung KPK Kapling C1. Adapun konstruksi perkara diduga terjadi pada awal tahun 2019, Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim melaksanakan pengadaan pekerjaan fisik berupa pembangunan jalan untuk tahun anggaran 2019. Dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, ROF diduga memberikan komitmen fee sebesar 5% dari total nilai proyek kepada pihak-pihak selain AYN sebagai Bupati Muara Enim. ROF diduga melakukan pemberian sebesar 3.031 juta rupiah dalam kurun waktu bulan Mei sampai dengan Agustus 2019 kepada AHB, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di rumah AHB. Pemberian ini diduga berhubungan dengan komitmen fee perolehan ROF atas 16 paket pekerjaan di Kabupaten Muara Enim. Selain AHB, ROF diduga melakukan pemberian sebesar 1.115 juta rupiah kepada RS selaku PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Selain itu, ROF juga diduga memberikan 1 unit telepon genggam merek Samsung Note 10 yang diberikan dalam kurun waktu Desember 2018 sampai September 2019 yang bertempat di Citra Grand City Cluster Somerset dan di rumah RS. Pemberian ini diduga terkait dengan komitmen fee perolehan ROF. Pemberian ini diduga terkait dengan komitmen fee perolehan ROF atas 16 paket pekerjaan di Kabupaten Muara Enim. Para tersangka tersebut disangkakan pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Komisi Pemberantasan Korupsi tetap dan akan terus berkomitmen melakukan penindakan melalui pengembangan kasus ataupun upaya lainnya yang sesuai dengan undang-undang. KPK tidak pernah bosan terus mengingatkan pada seluruh penyelenggara negara
untuk melakukan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merugikan rakyat. Karena sesungguhnya penyelenggara negara digaji menggunakan uang rakyat dan sesudah seharusnya bekerja untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk melayani kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Jadi teman-teman, meskipun dalam kondisi negara, masyarakat yang sedang dilanda wabah penyakit COVID, KPK menekankan sekali lagi akan terus bekerja terhadap para pihak yang dalam status buron. Ya, KPK bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk terus mencari yang bersangkutan. Kami mengimbau agar para pihak yang sudah dinyatakan sebagai tersangka dan saat ini dalam status daftar pencarian orang DPO untuk segera menyerahkan diri. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak AM yang telah menyampaikan beberapa poin. Kami beri kesempatan kepada teman-teman ya, melalui media ini untuk bertanya lebih lanjut. Yaitu tadi konferensi pers yang disampaikan oleh KPK, dalam hal ini diwakili oleh Komisioner KPK Alexander Mawarta. Kemudian dalam konferensi pers yang disampaikan bahwa KPK menangkap 2 tersangka kasus suap 16 proyek jalan yang melibatkan Bupati Muara Enim Sumatera Selatan Ahmad Yani yang juga sebelumnya sudah nonaktif. Kemudian penangkapan 2 orang tersangka ini merupakan pengembangan dari pengusutan Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani. 2 tersangka ditangkap oleh KPK pada hari Minggu 26 April 2020. Keduanya merupakan pejabat daerah Muara Enim, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim AHB dan juga mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, yaitu dengan inisial RS. Kedua tersangka ditangkap saat berada di kediamannya masing-masing, dan ini merupakan penangkapan kedua tersangka pejabat daerah Muara Enim ini berdasarkan hasil penyidikan dan juga penemuan atau setelah ditemukan bukti yang cukup dan juga pemeriksaan sedikitnya 10 orang saksi. Itu tadi konferensi pers terkait pengembangan kasus suap Bupati Muara Enim yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.